Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wulido Usutun Hasanah. Di video kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. So, langsung aja ke videonya. Let's go! Online learning video tentang teorema Pythagoras. Di online learning video ini kita akan membahas yang pertama, pemateri. Maka kenali pematerimu dari profilnya. Yang kedua adalah materi. Maka dengarkan penjelasannya dan pahami materinya. Yang ketiga adalah tugas. Maka kerjakan tugasmu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu rangkuman dari semua submateri yang telah dijelaskan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pemateri. Berikut adalah profil pemateri, dan berikut adalah kontaknya. Pembahasan yang kedua adalah materi. Di materi ini kita akan membahas yang pertama, sejarah Pythagoras. Yang kedua, pengenalan awalnya. Yang ketiga, teorema Pythagorasnya. Yang terakhir adalah contoh soal. Langsung saja yang pertama, sejarah Pythagoras. Pythagoras memiliki nama asli Pythagoras of Samos. Beliau lahir di Pulau Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi, dan beliau wafat kurang lebih pada tahun 495 sebelum Masehi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang sejarah Pythagoras berikut ini. Teorema Pythagoras atau biasa disebut dalil Pythagoras ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Pulau Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Sampai akhirnya ia menetap di Kroton, Italia. Selama berkelana, ia banyak mengumpulkan ilmu di setiap peradaban di mana ia berkunjung. Di Kroton, ia mendirikan sebuah sekolah, dan sekolah tersebutlah ia mulai mengotak-atik ilmu yang dikumpulkannya. Salah satu ilmunya ialah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Contohnya adalah Candi Ziggurat dan tablet milik peradaban Babilonia dan pembuatan piramida. Pythagoras hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga yang pertama kali mendokumentasikan serta membuktikan perhitungan-perhitungan ilmiah. Jadi, teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras diambil dari nama seorang ilmuwan yang membuktikan teorema tersebut. Yang selanjutnya adalah materi pengenalan awal. Yang pertama adalah Pythagoras. Foto Pythagoras dilambangkan dengan pria tua dengan berekspresi sedih, begitu. Selanjutnya adalah Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah sisi tegaknya. Dan Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja.
Jadi Pitagoras ini tidak berlaku untuk segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Hanya segitiga siku-siku saja. Selanjutnya, uji kompetensi awal untuk mengasah kemampuan pengoperasian kuadrat dan akar yang kalian punya. Yang pertama, 5 kuadrat. Berapakah hasil dari 5 kuadrat ini? Ya, 5 kuadrat adalah 5 kali 5, yaitu hasilnya 25. Yang selanjutnya, negatif 12 kuadrat. Berapakah hasilnya? Ya, negatif 12 dikali negatif 12 sama dengan 144. Kenapa hasilnya tidak negatif? Karena negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif 12 dikali negatif 12 sama dengan 144. Selanjutnya, kuadrat. Akar. Akar 49. Berapakah hasil dari akar 49? Ya, akar 49 adalah 7, karena 7 dikali 7 adalah 49. Yang selanjutnya adalah akar 4/9. Berapakah hasil dari akar 4/9? Ya, akar 4/9 adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena akar dari 4 adalah 2 dan akar dari 9 adalah 3. Maka akar 4/9 adalah 2/3. Soal terakhir, berapakah akar dari 2A pangkat 2? Ya, akar 2A pangkat 2 adalah A pangkat 2. Karena yang bisa diakarkan di sini hanyalah A pangkat 2. A pangkat 2 akarnya adalah A. Jadi 2A pangkat 2 sama dengan A pangkat akar 2. Materi yang selanjutnya adalah teorema Pitagoras. Pitagoras mengemukakan pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi-persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Atau dapat diartikan, jumlah dari kuadrat kedua sisi suatu segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Itulah yang dikemukakan pada teorema Pitagoras ini. Jika dirumuskan menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, di mana BC adalah sisi miringnya, AB adalah sisi datar, dan AC adalah sisi tegaknya. Jika dirumuskan dalam bentuk lain menjadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi datar ini bisa saja sisi tegaknya ya, karena sisi datar dengan sisi tegak adalah kedua sisi yang letaknya di samping sudut siku-sikunya. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan segitiga berikut dan lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Pertama, kita lihat segitiga ABC. Yang dicari adalah sudut BC. Nah, yang pertama kita lihat adalah sudut siku-siku dari segitiga ini. Di manakah sudut siku-sikunya? Ya, ini dia. Sudut siku-sikunya terletak di A. Ya, begini. Lalu, dari sudut sini kita tarik garis ke depan. Nah, ternyata di depan sudut siku-siku adalah sudut sisi BC. Sisi di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miringnya. Maka kita dapatkan rumus, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, di mana AB adalah 4 dan AC adalah 3. Jadi
kita kuadratkan. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Kita jumlahkan, 16 ditambah 9 adalah 25. Maka BC kuadrat adalah 25. Jadi sisi BC adalah akar 25. Berapakah akar 25? Ya, BC sama dengan 5. Jadi sisi BC panjangnya adalah 5. Selanjutnya segitiga KLM. Nah, untuk mencari sudut segitiga KLM ini, yang pertama kali kita lihat adalah sudutnya. Sudut siku-siku terletak di M. Maka kita tarik garis ke depan. Nah, ternyata di depan sudut siku-sikunya adalah sisi KL. Berarti sisi KL adalah sisi miringnya. Maka kita dapatkan rumus KL sama dengan MK kuadrat ditambah ML kuadrat. Kita masukkan nilainya. KL kuadrat yaitu sisinya 13, maka 13 kuadrat. MK kuadrat sisinya MK adalah 12, maka 12 kuadrat ditambah ML kuadrat yaitu sisi yang ditanya. Kita kuadratkan. 13 kuadrat sama dengan 169 dan 12 kuadrat sama dengan 144. ML kuadrat tetap. Nah, kita operasikan menjadi ML kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Jika ada yang tidak tahu ini dapat dari mana, ini dapat dari ML, ini sisi di sebelah kanan sama dengan, pindah ke sisi sebelah kirinya, maka menjadi negatif ML kuadrat. Karena ML adalah positif, pindah ke kiri menjadi negatif. Begitu juga dengan 169, di sini adalah positif, jadi pindah ke kanan menjadi negatif. 144 tetap di sisi sebelah kanan sama dengan, jadi tetap ditambah 144. Kemudian untuk menghilangkan negatif di ML, maka akan kita kalikan dengan negatif juga. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Maka menjadi ML kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya ML kuadrat sama dengan 25. Yaitu 169 dikurang 144 adalah 25. Lalu sisi ML sama dengan akar 25, maka sisi ML adalah 5. Jadi jawabannya sisi ML adalah 5. Contoh soal berikutnya. Temukan panjang sisi BD dan BC. Yang pertama, kita garis dulu sisi BD. Lalu, untuk mencari sisi BD ini, yang akan kita perhatikan adalah segitiga yang ini. Ya, kita garis dulu. Segitiga ABD. Ini dia, segitiga berwarna hijau. Lalu, untuk mendapatkan rumusnya, kita lihat lagi sudutnya. Sudut siku-siku terletak di A. Lalu kita tarik garis ke depannya, dan ternyata sisi BD adalah sisi miringnya. Maka kita dapatkan rumusnya menjadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat, ini AB ditambah AD kuadrat, ini di AD-nya. Kita masukkan nilainya menjadi BD kuadrat sama dengan 8 kuadrat, ini dia panjang sisi AB ditambah 6 kuadrat panjang sisi AD. Maka kita kuadratkan menjadi BD kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Maka BD kuadrat sama dengan 100. Sisi BD adalah akar 100 dan akar 100 adalah 10. Maka BD adalah 10. Selanjutnya kita cari sisi BC. Pertama kita garis dulu sisi BC. Iya. Sisi BC. Maka yang akan kita perhatikan di sini adalah segitiga BCD.
kita garis BCD. Nah, lalu untuk mendapatkan rumusnya, kita lihat lagi sudutnya. Sudut segitiganya, sudut siku-sikunya ada di sudut C. Lalu kita tarik garis ke depan. Nah, ternyata sisi BD lagi yang sisi miringnya. Maka rumusnya adalah BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, kenapa beda nih? Padahal sisi miringnya sama-sama BD. Karena segitiga yang kita perhatikan berbeda. Untuk mencari sisi BD, kita perhatikan segitiga yang warna hijau tadi, yaitu segitiga ABD. Sedangkan untuk mencari sisi BC, kita perhatikan segitiga yang warna merah, yaitu segitiga BCD. Nah, jadi rumusnya beda ya, setiap segitiga. Selanjutnya kita masukkan angkanya BD, yaitu 10 kuadrat. Ini dia 10 yang kita dapat tadi. BC kuadrat adalah yang kita cari, ditambah 5 kuadrat, yaitu sisi dari DC. Kita kuadratkan, 10 kuadrat adalah 100, sama dengan BC kuadrat, tetap karena kita cari, ditambah 25, yaitu 5 kuadrat, 25. Kita operasikan, seperti tadi, pindahkan ke sisi kiri dan sisi kanan, menjadi BC kuadrat sama dengan 100 dikurang 25, maka BC kuadrat sama dengan 75, maka sisi BC adalah akar 25 dikali 3. Nah, 25 dikali 3 itu adalah 75, sama dengan akar 75. Ini untuk memudahkan kita mencari hasil akhirnya. Nah, dari ini 25 dikali 3 ini, yang bisa kita keluarkan hanyalah 25, karena 3-nya tidak bisa. Maka akar 25 adalah 5. Maka sisi BC adalah 5 akar 3. Yang selanjutnya adalah contoh soal cerita. Ketiga, sebuah tangga dengan panjang 2,6 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga diukur dari tanah adalah. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar ilustrasinya. Pertama kita gambarkan dulu temboknya. Ini adalah gambar tembok, lalu gambar tanah, lalu gambar tangga. Nah, dari tembok ke tanah tuh pasti siku-siku ya, nggak mungkin dia mereng, karena kalau mereng dia pasti ambruk. Kita gambar, ini dia sudut siku-sikunya. Lalu ini jarak tangga dengan tembok adalah 1 meter katanya. Lalu tangga dengan panjang 2,6 meter, maka tinggi tangganya yang 2,6 meter. Selanjutnya untuk mendapatkan rumusnya kita lihat lagi sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku kita tarik garis ke depan. Nah, ternyata sisi miringnya adalah panjang tangga. Maka rumusnya menjadi panjang tangga adalah 2,6 meter. Maka 2,6 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah T kuadrat. Karena yang ditanya adalah tinggi tangga. Ini dia. Tinggi tangga sama dengan tinggi tembok. Kan? Lalu kita akarkan 2,6 kuadrat sama dengan 6,76. Sama dengan 1 kuadrat adalah 1 dan T kuadrat adalah yang ditanya. Kita operasikan, T kuadrat pindahkan ke kiri menjadi T kuadrat sama dengan 5,76, yaitu 6,76 dikurang 1. Selanjutnya 5,76 kita akarkan, maka akar dari 5,76 menjadi 2,4. Jadi tinggi tangga adalah 2,4 meter. Ini dia hasilnya. Tinggi tangga adalah 2,4 meter. Selanjutnya adalah tugas. Kerjakan soal-soal berikut di buku latihanmu. Pause video setelah. Nah, berikut adalah tugas. Kunci jawaban dari tugas. Soal yang pertama.
Berapa panjang sisi QR dari segitiga PQR? Yang pertama kali kita lihat adalah sudut siku-siku. Kita tarik garis ke depannya, yaitu PQ ternyata yang sisi miringnya. Maka rumusnya kita dapatkan menjadi PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat, di mana PQ adalah 25 kuadrat dan QR adalah yang ditanya. Lalu PR kuadrat adalah 15, ini dia, karena panjang sisi PR adalah 15 cm. Lalu kita akarkan, 25 pangkat 2 sama dengan 625, dan 15 pangkat 2 sama dengan 225. QR-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi QR kuadrat sama dengan 625 dikurang 225. 625 dikurang 225 adalah 400, maka QR kuadrat adalah 400. Maka sisi QR-nya adalah akar dari 400. Berapakah akar dari 400? Ya, akar QR adalah 20. Maka panjang sisi QR adalah 20 cm. Soal selanjutnya adalah perhatikan bangun di samping hitungan nilai AF. Nah, untuk mencari nilai AF, ini kita harus hitung mulai dari segitiga EDF. Lanjut kita ke CDF, lalu BCF, lalu ABF. Maka kita dapatlah hasil AF-nya. Nah, pertama untuk mendapatkan semua rumus ini, rumus 4 segitiga ini, kita harus melihat sudut siku-sikunya, lalu lihat sisi siapa yang ada di depan sudut siku-siku. Yang pertama, di sudut siku-siku D, sisi miringnya adalah EF. Sudut C ternyata adalah DF. Sudut B ada CF, dan di sudut A ada BF. Lalu kita mulai dari segitiga yang paling besar ini, sudut segitiga DEF. Karena sisi miringnya adalah EF, maka rumusnya adalah EF kuadrat sama dengan DF kuadrat ditambah DE kuadrat. 20 kuadrat sama dengan DF kuadrat ditambah 6 kuadrat, ini dia. Lalu kita tambahkan 400 sama dengan DF kuadrat ditambah 36. Ya. Lalu kita pindahkan DF-nya ke sebelah kiri menjadi DF kuadrat sama dengan 400 dikurang 36. Berapakah 400 dikurang 36? Ya, DF kuadrat sama dengan 364. Ini tidak usah kita sederhanakan karena akan kita teruskan ke segitiga selanjutnya, yaitu segitiga CDF. Karena di sudut C depannya adalah sisi DF, maka rumusnya adalah DF kuadrat sama dengan CF kuadrat ditambah DC kuadrat, di mana DF-nya yaitu 364, ini yang kita punya. Kita masukkan. Dan CF kuadrat adalah yang ditanya, ditambah DC 5 kuadrat, ini dia, 5 kuadrat. Kita selesaikan. CF kuadrat sama dengan 364 dikurang 25, ini 25 adalah 5 pangkat 2, 25. Kita kurangkan, CF kuadrat menjadi 339. Nah, ini juga tidak usah kita sederhanakan karena akan terus dipakai di segitiga selanjutnya. Segitiga selanjutnya adalah BCF. Nah, lalu untuk mendapatkan rumusnya, di sudut siku-siku ini ternyata depannya adalah sisi CF. Maka rumusnya adalah CF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana CF kuadrat adalah 339 yang kita punya tadi ini. Lalu BF kuadrat adalah yang ditanya dan 4 kuadrat, yaitu sisi BC, ini dia. Kita selesaikan menjadi BF kuadrat sama dengan 339 dikurang 16, di mana 16 adalah 4 kuadrat, hasilnya 16. Maka BF kuadrat adalah 323. Ini juga tidak usah kita selesaikan karena akan dipakai untuk segitiga yang terakhir, yaitu segitiga ABF. Nah, di sudut ini, sudut A, siku-siku A, kita dapat sisi miringnya di depan sudutnya itu adalah sisi BF. Maka rumusnya adalah BF kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah AB kuadrat, di mana BF kuadrat adalah 323, ini dia yang kita punya. AF kuadrat adalah yang ditanya dan AB kuadrat adalah 3, ini dia 3.
ketiga. Kita selesaikan. AF kuadrat sama dengan 323 dikurang 9. 323 dikurang 9 adalah 304. Maka AF kuadrat adalah 314. Maka sisi AF-nya adalah akar 314 karena tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Sebuah menara mempunyai ketinggian 49,6 meter. Andi berdiri memandang puncak menara pada jarak 14 meter. Jika tinggi Andi 1,6 meter, maka jarak pandang Andi ke puncak menara adalah. Nah, ini kita ilustrasikan lagi dulu. Kita gambar puncak. Ini dia puncaknya. Ini adalah menara dan segitiga itu adalah puncaknya. Ini adalah puncak, ini adalah menara. Tingginya adalah 49,6 meter. Lalu ini tanah, ini Andi. Jarak Andi dengan menara adalah 14 meter katanya. Ini dia 14 meter, lalu tinggi Andi adalah 1,6 meter. Lalu jarak pandang Andi. Ini yang ditanya. Jarak pandang Andi. Ini dia. Karena jarak pandang Andi itu ada di atas, ya. Kan kita melihat dari mata ya. Mata itu ada di atas, nggak mungkin di kaki. Jadi segitiga yang dilihat adalah segitiga ini. Iya, segitiga warna hijau. Karena segitiga warna hijau ini yang kita pakai, maka tingginya bukanlah tinggi menara yang asli 49,6, melainkan tinggi menara 49,6 dikurang dengan tinggi badan Andi 1,6 meter. Maka 48 meter. Inilah dia yang akan kita cari. Lalu ini kan tinggi menara dengan tanah itu siku-siku ya, maka yang ini juga siku-siku. Selanjutnya untuk mendapatkan rumusnya, kita lihat lagi, ini sudut siku-sikunya. Kita tarik garis ke depan. Nah, jarak pandang Andi adalah sisi miring. Maka kita rumuskan menjadi JP kuadrat atau singkatan dari jarak pandang sama dengan 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Ini dia, 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Karena yang kita perhatikan hanyalah segitiga yang warna hijau ini saja. Selanjutnya kita akarkan 48 kuadrat adalah 2304 dan 14 kuadrat adalah 196. Maka kita tambahkan menjadi 2500. Maka JP jarak pandang kuadrat adalah akar 2500. Akar 2500 adalah 50. Maka jarak pandang Andi ke puncak menara adalah 50 meter. Kunci jawaban soal terakhir yaitu soal keempat. Kapal T berlayar dari pelabuhan menuju arah utara sejauh 6 km, kemudian berlayar lagi ke arah barat sejauh 8 km. Hitunglah jarak terpendek kapal T dengan pelabuhan tempat ia berangkat. Kita ilustrasikan. Ya, ini lingkaran ini adalah pelabuhan. Kita anggap pelabuhan. Lalu kapal T berlayar ke arah utara sejauh 6 km. Ini dia 6 km. Selanjutnya berlayar lagi ke arah barat sejauh 8 km. Lalu hitunglah jarak terpendek. Ini dia jarak terpendeknya. Dari sini ke ujung ke pelabuhan awal. Ini dia. Ini dia akan kita hitung. Lalu di sini tempat persimpangannya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kita perhatikan segitiga siku-siku. Kita tarik garis ke depan. Maka jarak terpendeknya adalah sisi miring. Kita gunakan sisi miring. Maka rumusnya adalah JP atau jarak terpendek sama dengan 6 kuadrat, ini dia, ditambah 8 kuadrat.
kita akarkan, kita kuadratkan. JP kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, dimana JP kuadrat sama dengan 100, maka sisi JP adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10, maka jarak terpendek adalah 10 km. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari online learning video kali ini adalah teorema Pythagoras itu dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Pythagoras of Samos. Lalu teorema Pythagoras ini berbunyi kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Lalu teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja, tidak ada yang lain. Lalu jika teorema Pythagoras ini dirumuskan menjadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.